Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Jalan Kembali. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberkahi kita semua dimanapun berada. Amin ya Rabbal Alamin. Sholawat serta salam teruntuk baginda Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nanti syafaatnya. Sahabat beriman, manusia diciptakan Allah untuk beriman dan beribadah. Akan tetapi, ada juga manusia yang lupa dengan fitrahnya. Bukan hanya tak mau beribadah, bahkan percaya akan adanya Allah saja tidak mau. Ada seorang pemuda yang bahkan sampai menantang Allah untuk mematikan dirinya. Bagaimana kisahnya? Simak terus video ini sampai akhir sahabat, agar kita semua tidak salah faham. Berikut pemuda ateis yang dimatikan Allah dengan setetes air, versi channel Jalan Kembali. Kisah ini adalah peristiwa nyata yang disampaikan oleh Syekh Mahmud Al-Misri dalam bukunya Su'ul Khotimah di Universitas Ain Syam, Kairo, Mesir, bahwa banyak sekali pemikiran yang merasuki mahasiswa kala itu. Bahkan ada sekelompok mahasiswa yang sampai berpikir bahwa Allah itu sebenarnya cuma cerita saja dan sebenarnya tidak ada. Maka beliau, Syekh Mahmud Al-Misri, menceritakan sebuah kejadian ketika seorang mahasiswa dari Fakultas Pertanian berdiri di sebuah lapangan sambil memegang jam tangannya. Di sekelilingnya banyak sekali mahasiswa dan dosen yang mengelilingi pemuda itu. Pemuda yang berdiri di tengah lapangan itu memandang ke sekeliling dengan congkak kemudian berteriak, "Hari ini aku menantang Allah. Kalau dia ada, aku menantang dia untuk mematikan aku sekarang juga. Aku beri waktu dia 1 jam," kata pemuda itu dengan sombongnya. "Kalau sampai 1 jam aku tidak mati, maka itu bukti bahwa Allah memang tidak ada," lanjut pemuda itu. Semua orang yang mendengar teriakan pemuda itu macam-macam menyikapinya. Ada yang merasa khawatir kalau benar Allah mematikan pemuda itu. Ada juga yang kasihan dengan pemuda yang sudah tersesat itu. Ada juga yang sama pemikirannya dengan pemuda itu. Mereka juga ingin membuktikan bahwa mereka selama ini benar. Detik demi detik, menit demi menit, semua orang tegang menunggu apa yang akan terjadi. Setelah 1 jam dan ketika tidak terjadi apa-apa dengan pemuda itu, dengan sangat bangga, pemuda itu berkata, "Aku sudah buktikan bahwa Allah tidak ada. Kalau Allah ada, dia tidak butuh waktu 1 jam untuk mematikan diriku." Dengan sangat sombong, pemuda itu meninggalkan lapangan, diikuti oleh teman-temannya yang satu pemikiran dengan pemuda itu. Hari itu, kampus terjadi perdebatan yang sangat ramai. Satu sisi, orang-orang yang berpikir bahwa Allah itu tidak ada, seperti pemuda itu. Dalam pikiran mereka, kalau Allah ada, pasti pemuda itu sudah mati. Sisi yang lain adalah orang-orang beriman yang mereka tetap dalam keimanannya. Mereka berpikir bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala
tidak mematikan pemuda itu karena Allah masih sayang kepada pemuda itu dan masih memberikan kesempatan kepada pemuda itu untuk bertaubat. Pemuda itu akhirnya pulang ke rumahnya. Perasaan sudah bangga, sangat bahagia, dan dengan congkaknya dia berjalan karena dia sudah membuktikan bahwa Allah itu memang tidak ada. Maka dia sudah berjanji akan hidup dengan sesukanya karena Allah tidak ada. Dia sudah ditunggu oleh keluarganya untuk makan malam bersama. Sebelum makan malam, pemuda itu menuju ke kamar mandi untuk mandi dan bersih-bersih diri. Akan tetapi, setelah ditunggu sejam, 2 jam, ternyata pemuda itu tidak keluar dari kamar mandi. Maka orang tua pemuda itu mendobrak kamar mandi, dan betapa terkejutnya mereka ketika melihat anak mereka sudah tergeletak di kamar mandi dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Akhirnya, pemuda itu dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Dan betapa para dokter terkejut ketika melihat ternyata penyebab pemuda itu mati cuma setetes air yang masuk ke dalam telinganya. Ya, hanya setetes air. Di masyarakat Mesir, mereka meyakini kalau keledai kemasukan air di telinganya, maka keledai itu akan mati. Akan tetapi, kasus pemuda itu sangat aneh. Mungkin hanya satu di seluruh dunia. Ketika ada setetes air masuk ke dalam telinganya, terus air itu merusak syaraf dan menuju otaknya yang menyebabkan pemuda itu mati. Sungguh Allah Maha Kuasa akan segala sesuatu. Bahkan Allah sanggup mematikan seseorang tanpa sakit, tanpa terkena apapun. Kalau Allah berkehendak mati, ya mati saja. Sahabat beriman, dari kisah ini pula kita bisa mengambil pelajaran bahwa kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak, apapun bisa terjadi. Maka jangan pernah kita memiliki rasa sombong. Orang-orang yang sombong dimatikan Allah dengan cara yang sangat sepele. Contohnya, Namrud dimatikan Allah dengan seekor nyamuk, dan masih banyak contoh yang lain. Dengan cerita ini juga kita semakin tambah beriman bahwa kehadiran kita di muka bumi ini semuanya karena karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya menciptakan kita, bahkan Allah mencukupkan kita rezeki untuk kita makan selama hidup. Allah juga menciptakan udara untuk kita hirup sepuas-puasnya tanpa harus membayarnya. Sungguh, mengingat itu semua, kita hanya pantas bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara khusus, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang manusia untuk sombong di dalam Al-Quran. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surat Luqman ayat 18. Bahkan lewat hadis Rasulullah beliau menyampaikan ancaman Allah untuk orang-orang yang sombong. Tidak akan masuk surga
orang yang di dalam hatinya ada sifat sombong, walaupun hanya seberat biji sawi. Hadis riwayat Muslim. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni diri kita yang mungkin pernah terbesit kesombongan, meski sedikit. Wallahu a'lam bishawab. Semoga video ini bermanfaat bagi sahabat beriman dimanapun berada. Terakhir, jangan lupa klik like, komen, subscribe, dan aktifkan notifikasinya ya sahabat, supaya kalian juga menjadi bagian dari syiar kebaikan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.